Pemirsa, kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mengetahui perkembangan terkini seputar identifikasi korban tragedi Sriwijaya Air SJ182. Demikian juga kantong jenazah 137 dan juga kantong properti sebanyak 35. Dan tim telah melakukan rekonsiliasi terhadap data antemortem dan data postmortem. Dan teridentifikasi ada 2 korban pada sore hari ini, yaitu pertama atas nama Indah Halimah Putri. Lalu yang kedua atas nama Agus Minarni. Ini dapat teridentifikasi melalui sidik jari. Pada kesempatan ini mungkin Pak Srianto, Kombes Srianto bisa menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inapis. Silakan Pak Srianto. Beda ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Kepala Rumah Sakit, Pak Karopenas, dan Bapak Kepala dari Kesatria. Izinkanlah kami dari Inafis Mabes Polri ingin menyampaikan bahwa hari ini kami bisa mengidentifikasi 2 korban. Identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Yang pertama nomor labelnya 0027 dari sidik jari jempol kiri. Sidik jari jempol kiri dari jenazah korban kita temukan. Ini dan udah kita cari dari sidik jari, kita bandingkan, kita cari dengan sidik jari IKTP, ternyata jempol kiri ada kesesuaian identik 12 titik. 12 titik ini menurut kami ini sudah tidak bisa terbantahkan. Label 007 atas nama Indah Halimah Putri. Nomor manifest 24 karena kemudian tempat lahir Sungai Pinang, tanggal lahir 01/10/1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Dusun 4 RT 7, Desa Kelurahan Sungai Pinang 2, Kecamatan Sungai Pinang, Provinsi Sumatera Selatan. Kode pos 30661, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, status perkawinan belum kawin. Tadi yang kedua, yang pertama mohon maaf. Yang kedua, nomor label 0021C. Kita mendapatkan daya angkat mestinya tidak sidik jari dari korban, jari jempol kanan, dari jempol kanan. Setelah kita bandingkan dengan sidik jari yang ada di IKTP, jempol kanan tersebut identik 12 titik persamaan. 12 titik persamaan atas nama Agus Minarni. komponen mesin misalnya. Nomor manifest 52. Tempat lahir Mempawah, tanggal lahir 01/08/1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Dusun Sukadamai, RT 5 RW 2,
Kecamatan Mempawah Hilir, Provinsi Kalimantan Barat. Kode pos 78951, pekerjaan pegawai negeri sipil atau PNS, status pernikahan kawin. Demikian dari Inafis Mabes Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah dijelaskan tadi secara detail tentang 2 korban yang hari ini dapat teridentifikasi. Dan pada kesempatan juga ada Pak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Dirut Jasara Harja, Bapak Karomnas, Bapak Karumkid, dan Pak Kombes Rianto. Saya ingin mengupdate pertama tentang dokumen kependudukan almarhum Oki Bisma. Sudah kita serahkan kepada keluarga, berisi akta kematian. Pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Rumah Sakit Polri, di mana hari ini 2 korban berhasil diidentifikasi atas nama Agus Minarni dan Indah Halimah Putri. Pemirsa, penyelaman untuk mencari kokpit voice recorder dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Namun tim menurunkan alat ROV untuk mencari korban dan serpihan pesawat di bawah laut. Tim SAR gabungan terus mencari satu bagian black box, yakni cockpit voice recorder atau CVR yang saat ini belum ditemukan. Namun pencarian cockpit voice recorder ini tidak dilakukan dengan penyelam, melainkan dengan menurunkan ROV. Basarnas menyebut penyelaman dihentikan sementara karena cuaca di perairan Kepulauan Seribu tidak memungkinkan untuk menerjunkan para penyelam akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini. Penyelaman akan kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian dan pertolongan dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif, operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sebelumnya, salah satu bagian dari black box atau kotak hitam yakni flight data recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat untuk menjalani proses pembersihan dan recovery agar dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkembangan terbaru pencarian korban dan serpihan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah rekan kami Disa Amora di Pelabuhan JICT Jakarta Utara. Disa, apa informasi terbaru? Ya, Stefani dan Abraham, sebuah kapal bersandar KRI Gusti Ngurah Rai, namun saat ini kami belum mendapatkan informasi apa temuan dari kapal tersebut. Sedangkan informasi dari tim lain, tim kami yang berada di di perairan Seribu, maksud kami melaporkan bahwa saat ini KRI Parang 647 tengah bergerak menuju JICT 2 Tanjung Priok dengan membawa 3 kantong berisi serpihan-serpihan pesawat dan perlengkapan-perlengkapan pribadi korban. Sehingga saat ini kami masih mengacu dengan data yang diberikan oleh pihak Basarnas bahwa masih 139 kantong jenazah, kemudian juga 26 serpihan kecil pesawat dan 26 serpihan besar pesawat. Itu adalah data temuan dari tim gabungan yang juga sudah diserahkan di JICT 2, kemudian diserahkan baik ke KNKT maupun juga ke tim DVI. Sedangkan untuk metode penyelaman, ini informasi terakhir memang dihentikan sementara karena cuaca yang tidak mendukung, tidak kondusif. Bahkan di JICT 2 sendiri tadi juga terjadi hujan, kemudian juga cuacanya mendung begitu. Dan menurut dari pihak Basarnas menyebutkan bahwa gelombang ombak ini setinggi 2,5 meter sehingga kegiatan operasi pencarian Sriwijaya RSJ 182
khususnya dengan metode penyelaman ini dihentikan sementara baik untuk pencarian jenazah, kemudian juga serpihan pesawat ataupun juga pencarian CVR. Dan selain karena penyelaman ini juga dihentikan sementara, namun dengan metode ROV ini masih terus dilakukan untuk melakukan pencarian. Kemudian Stefani dan Abraham, bahwa pihak Basarnas ini menyebut juga dengan mengantisipasi jika nanti datang lagi korban atau jenazah, maka sudah mengantisipasi dengan menyiagakan sekitar 30 ambulans di JICT 2. Kemudian juga sebanyak 3.300 personil ini masih disiagakan hingga 54 kapal diterjunkan dalam pencarian. Kemudian kendaraan laut seperti Sea Rider dan juga perahu karet kurang lebih disiagakan dengan jumlah 20 dan pesawat yang standby untuk melaksanakan kegiatan sebanyak 13. Untuk sementara demikian, kami kembalikan Stefani Abraham. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporannya langsung dari Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, kami mendapat informasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman diberhentikan atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Sehingga putusan DKPP tidak sepatutnya direspon menggunakan simbol lembaga hadir di PT UN Jakarta. Sikap dan tindakan teradu menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap tugas dan wewenang sesama penyelenggara pemilu. Sekalipun teradu menyatakan kehadiran teradu dalam ruang-ruang publik mendampingi dan menemani saudari Evi Novida Ginting Manik sebagai bentuk dukungan yang bersifat pribadi sebagai sahabat. Namun menurut DKPP hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang secara negatif atau tidak langsung sebab jabatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap senang. Sehingga putusan DKPP tidak sepatutnya direspon menggunakan simbol lembaga hadir di PT UN Jakarta. Sikap dan tindakan teradu menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap tugas dan wewenang sesama penyelenggara pemilu. Sekalipun teradu menyatakan kehadiran teradu dalam ruang-ruang publik mendampingi dan menemani saudari Evi Novida Ginting Manik sebagai bentuk dukungan yang bersifat pribadi sebagai sahabat. Namun menurut DKPP hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang secara negatif atau tidak langsung sebab jabatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap senantiasa melekat pada setiap perbuatan dan tindakan teradu di ruang publik. Berdasarkan hal tersebut, teradu melanggar pasal 14 huruf C junto pasal 15 huruf A dan huruf D junto pasal 19 huruf C dan huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman. Minibus yang membawa 9 pasien positif COVID-19 terguling di ruas tol Jagorawi kilometer 42 Bogor arah Jakarta siang tadi. Kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir minibus. Kecelakaan tunggal dialami minibus yang membuat 9 orang pasien positif COVID warga kota Bogor, Jawa Barat yang akan dikarantina di BNN Lido Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir lalai, kendaraan yang tengah dalam perjalanan kecepatan tinggi terbalik di ruas tol Jagorawi kilometer 43 Bogor arah Jakarta. Beruntung, tidak ada korban jiwa, ke-9 pasien positif COVID hanya mengalami luka. Proses evakuasi para pasien dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Kondisi sopir selamat, tidak mengalami luka, kini tengah dalam pemeriksaan di Satlantas Polresta Bogor. Bila terbukti lalai, berpotensi menjadi tersangka. Telah terjadi kecelakaan kecelakaan tunggal di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 42 Bogor arah Jakarta. Suzuki Alf ini, minibus ini membawa pasien COVID 9 orang. Kemudian setelah kecelakaan datang bantuan dari Dinas Kesehatan, 2 orang langsung dibawa ke tempat isolasi di Lido, 7 saat ini masih dirawat dengan luka ringan. Hasil dari olah TKP kami, memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian dari Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Ada momen menarik saat Presiden disuntik. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikkan vaksin COVID-19. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Aini sore hari ini. Saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami berdoa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi vaksinator perdana di Indonesia yang menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo. Momen penyuntikan Jokowi pun sempat menjadi sorotan, karena tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan ini sempat gemetar. Usai penyuntikan, dokter berusia 76 tahun ini mengaku gemetar karena sempat grogi menyuntik orang pertama di Indonesia. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Sebelum disuntik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara turut menjadi penerima vaksin perdana pada hari ini. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Kepala Badan POM Penny Lukito. Selain itu, turut divaksin di Istana Negara perwakilan masyarakat dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, pengusaha, perwakilan buruh, tokoh agama, hingga artis Raffi Ahmad. Meski vaksinasi telah dimulai, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional.